akidah di atas aras itu bermasalah, kata para ulama. Yang benar adalah Allah tidak bertempat di suatu tempat karena dia bukan sosok, bentuk, dan ukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan insyaallah sehat wal afiyah. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia akhirat, dan keturunannya menjadi keturunan yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar semuanya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini saya yang agak serak-serak Pak. Biasa penyakit langganan Pak, batuk pilek. Alhamdulillah. Tapi masih jelas Pak, suara saya jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Agak ini ya, ngepas ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kita masih membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak hukum mengenal Allah, wajib apa sunnah? Wajib Pak, sepakat ya para ulama kita, para ulama salaf dan juga ulama khalaf, ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Jadi harus kenal Allah, tidak boleh tidak kenal Allah. Salah satu cara mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Awas, bukan mengetahui hakikat Allah ya, cukup mengetahui sifat-sifat Allah. Kalau hakikat Allah tidak ada yang mengetahuinya. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Oke, sebelum mulai biar semangat kita baca sifat 20 dulu ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kita baqa mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah, ilmun haya sama' basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, cukup ya, alhamdulillah. Baik, kita Pak masih membahas sifat nomor 4. Apa nomor 4? Mukhalafatuhu lil hawadits, itu nomor 4. Kalau nomor 1 kan wujud, Allah itu ada Pak. Kita yakin Allah itu pasti
Ada. Dialah yang menciptakan alam semesta yang seluas ini. Dialah Allah. Allah itu ada. Dan Allah itu qidam, sifat kedua, tidak berawal. Awas, cara menerjemahnya tidak berawal. Allah itu tidak berawal, maksudnya tidak berasal dari ketiadaan, tidak dilahirkan, tidak diciptakan. Siapa yang menciptakan Allah? Ya Allah tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Dia sang pencipta, ya. Allah itu qidam, tidak berawal. Allah yang ketiga, sifatnya namanya baqa. Allah itu tidak berakhir, ya. Tidak berakhir itu tidak mati, tidak berubah, tetap seperti sedia kala, ya. Tidak berubah, tidak mati, kekal selama-lamanya, abadi selama-lamanya. Itu baqa namanya. Nah, Tuhan kita, Pak, yang tadi dia itu ada, tidak berawal dan tidak berakhir, seperti apa dia itu, ya? Nah, seperti apa ya Allah itu, ya? Kita jawab sifat nomor 4, mukhalafatuhu lil awadisi. Apa artinya? Tidak serupa, tidak sama dengan segala sesuatu yang ada. Maka waktu itu saya sampaikan di sini, udah berapa kali pertemuan nih sifat mukhalafah itu. Allah itu, Pak, bukan bentuk, bukan ukuran. Awas. Ini akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Tuhan kita, sang pencipta alam semesta, dia itu bukan bentuk, bukan ukuran. Artinya Allah itu bukan besar atau sangat besar, bukan, Pak. Maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah dari yang namanya bentuk dan ukuran. Karena bentuk dan ukuran itu ciptaan Allah. Lalu Allah itu apa, Pak Ustadz? Kalau bentuk, kalau bukan bentuk, bukan ukuran, laisa kamitsli syai'. Ora ono bandingane, tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah. Pokoknya tugas kita itu, Pak, mensucikan Allah. Tidak perlu tahu hakikat Allah seperti apa. Para ulama mengatakan cukup mengenali sifat-sifat Allah. Kalau hakikatnya seperti apa, ya kayak apa, tidak perlu tahu. Bahkan Nabi melarang jangan memikirkan tentang zat Allah. Oke, sampai sini masih ingat ya? Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran. Oke. Sekarang kita masuk materi, Pak. Sudah dapat fotokopiannya? Sudah. Pak Ustadz, bukankah kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana, Pak, kita bisa melihat Allah nanti, Pak? Di mana, ayo? Di mana? Apakah hanya di surga? Sebelum di surga Anda di mana? Nanti setelah bangun dari alam kubur. Nah, para ulama mengatakan, Pak, di dalam kitab tauhid, ya, saya baca di kitab-kitab tauhid, kita itu melihat Allah nanti pertama pada saat di padang mahsyar, yang kedua pada saat di surga, ya. Tetapi awas, Pak, pas Anda berada di padang mahsyar, bukan Allahnya di padang mahsyar. Pas Anda berada di dalam surga, bukan Allahnya berada di dalam surga. Loh, gimana, Ustaz? Makanya tadi di awal saya tegaskan, Allah itu, Pak, bukan bentuk, bukan sosok, bukan ukuran. Tidak perlu berada di padang mahsyar atau di dalam surga atau di luar surga. Ini penting, ini, Pak. Ini penting. Banyak orang tidak kenal Allah. Dia mengira melihat Allah itu Allahnya di depan, bentuknya besar. Na'udzubillah. Subhanallah. Inilah pentingnya belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah itu, Pak, lebih wajib daripada sholat, Pak. Loh, bener. Sholat itu rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Rukun Islam yang pertama syahadat. Syahadat itu Anda bersaksi adanya Allah dan Nabi Muhammad utusan. Harus kenal Allah dulu, Pak, baru sholat, gitu loh. Harus kenal Allah. Makanya lebih wajib mengenal Allah dibandingkan sholat, ya. Alhamdulillah kita, Pak, sudah sholat 5 waktu selalu kita jaga. Alhamdulillah. Tinggal ini, Pak, kenal Allahnya sudah benar apa belum, ya. Jangan sampai keliru, ya. Oke, biar meninggalnya husnul khotimah. Baik. Jadi, Pak, dicatat ya. Nanti kita melihat Allah itu pertama di padang mahsyar pada saat dihisab, yang kedua di dalam surga. Amin. Mudah-mudahan semuanya nanti langsung masuk surga, ya. Amin. Mampir dulu apa langsung? Mosok mampir neraka, naudzubillah, ya. Jangan sampai ada jamaah kita, keluarga kita, orang tua kita, pasangan hidup, anak cucu kita, jangan sampai ada yang mampir, ya Allah.
Mudah-mudahan nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga langsung tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ini kita bahas dulu Pak dalilnya ya. Karena ada yang tidak percaya Pak. Katanya Allah nggak ada bentuknya, nggak ada ukurannya. Kok bisa dilihat? Nah ini kita sampaikan dulu dalilnya Pak ya. Dalil para ulama salaf bahwa Allah itu bisa dilihat. Satu, Al-Quran surah Yunus Pak ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Lilladzina ahsanu al-husna, bagi orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh. Anda ini beramal soleh apa enggak sekarang ini Pak? Lagi ngapain kita ini? Ngaji Pak. Majelis ilmu ini amal soleh bukan? Amal soleh. Nanti Anda itu Pak, al-husna, mendapatkan balasan surga. Husna itu surga Pak, tafsirnya. Ya, al-husna itu tafsirnya. Kalau Anda baca di kitab tafsir, maksudnya al-jannah, surga. Wa ziyadatun, apa ziyadah artinya Pak? Tambahan. Opo itu Pak Ustaz tambahan? Udah masuk surga kok dapat tambahan? Ini tambahan apa ini? Ternyata Pak, tafsirnya Pak, saya baca di kitab-kitab tafsir, maksudnya nikmat melihat Allah di dalam surga. Surga aja itu sudah nikmat Pak. Surga itu sudah paling nikmat. Masuk surga itu udah paling nikmat Pak. Nanti Pak di surga udah nggak ada yang namanya boyoan, udah nggak ada Pak. Sakit masuk angin nggak ada. Apalagi sedih, khawatir udah nggak ada Pak. Bahkan mohon maaf Pak, wajah-wajah kita yang seperti ini, yang mungkin keriput atau sudah tua, udah tidak ada Pak. Jenengan nanti ganteng semua Pak. Semua penduduk surga, kata Rasulullah atau para ulama menyebutkan dalam riwayat, seperti anak muda yang umur 30 tahunan. Masih ingat Pak, Anda umur 30 tahun seperti apa? Ganteng ya, masih gagah, ganteng. Saya ini 35 Pak ya, saya 35 ya. Umur 30-an Pak, wah itu masih muda, masih apa istilahnya, masih kuat lah fisiknya ya insya Allah. Nah di surga itu begitu Pak nanti, semuanya jadi kuat ya. Dan nikmatnya luar biasa ya, makanan minuman semuanya disediakan ya. Ya Allah, bidadari dan sebagainya. Nikmat paling nikmat apa Pak? Bidadari? Bukan. Nikmat yang paling tertinggi melihat Allah sang pencipta Anda Pak, yang Anda sebelumnya nggak pernah melihat dia, tapi bisa Anda lihat nanti Pak. Ini makanya bahasa Al-Quran waziyadah. Ya Allah, gimana itu ya Pak Ustadz? Melihat Allah itu, kan Allah nggak ada bentuknya, nggak ada ukurannya, tapi kok bisa dilihat? Makanya Pak, nikmatnya luar biasa nanti. Kita apa ya, kalau bahasa kita itu tercengang, kaget, ya. Loh, ternyata begini, begitu. Bukan bentuk, bukan ukuran, tapi bisa dilihat Pak Allah. Bahkan Allahnya tidak berada di depan, tidak berada di atas, atau berada di suatu tempat, tidak Pak. Nah ini penting nanti, bahwa adanya Allah itu tidak bertempat di suatu tempat. Nah, bagus ya. Nah, ini dalilnya banyak ya. Dalil kedua, dalil ketiga, dalil sampai nomor, langsung aja Pak, halaman 2. Kalau ayat Quran itu penguat saja ya, cukup satu ayat tadi. Ya, kalau Allah diam di atas aras, pada saat di padang mahsyar bagaimana itu? Apakah Allahnya turun, bergerak? Atau kalau di dalam surga bagaimana? Apakah Allahnya pindah, nanti arasnya kosong Pak? Makanya Pak, akidah di atas aras itu bermasalah, kata para ulama. Yang benar adalah Allah tidak bertempat di suatu tempat, karena dia bukan sosok, bentuk, dan ukuran. Mau kita di bumi, atau kita di padang mahsyar, atau kita di langit, atau kita di atas aras, Allah tetap bisa kita lihat nanti Pak. Bahkan kita di dalam surga pun kita tetap bisa melihat. Ya, gitu. Nah ini akidah ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Baik, lanjut yang keempat, dalil tentang bisa melihat Allah. Nah ini hadis Pak, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, langsung isinya ya, innakum satarawna, silakan ikuti, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar
la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kalian melihat bulan purnama. Ini Pak, waktu itu Pak, malam-malam di Madinah sedang terjadi bulan purnama, bulatannya sempurna. Di Madinah Pak, malam-malam para sahabat pada keluar rumah itu Pak. Indah sekali, pada rame ya, senang melihat bulan terang sekali di Madinah malam-malam. Tiba-tiba Pak, pas mereka ngumpul bareng ya, Rasulullah lewat datang. Lalu Nabi bersabda ini Pak, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian tuh nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti kalian melihat bulan ini. Nah, hati-hati Pak, hati-hati. Oh, berarti Pak Ustadz Allahnya di atas dong. Kan bulan di atas. Oh, berarti Allah bulat dong Pak Ustadz. Kan bulan bulat. Nah, hati-hati. Ini salahnya banyak orang kalau nggak ngaji itu begitu Pak kesimpulannya. Padahal Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama Hambali juga beliau mengatakan hadis ini bukan menyamakan Allah dengan bulan, tetapi Nabi itu ingin memberitahu dari segi jelasnya, saking jelasnya Pak, seperti Anda jelas melihat bulan, bukan menyamakan Allah dengan bentuk bulan, bukan. Bahkan Pak, nanti ada Pak di belakang itu, Anda merem aja Pak, merem aja bisa melihat Allah Pak. Iya, sampai Anda itu tidak bisa merasakan di kanan kirinya mungkin ada temannya, ada saudaranya, ada orang tuanya, nggak kerasa itu Pak, seperti nggak ada mereka. Saking nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala yang bukan bentuk dan bukan ukuran itu. Paham? Ya, jangan samakan Allah dengan makhluk. Nabi itu tidak menyamakan Allah dengan bulan. Nabi hanya menyamakan dari segi al-wuduh, al-idoh, itu kejelasan dalam melihat. Makanya saya tulis itu, penglihatan yang sangat jelas. Ya, melihat bulan purnama maksudnya penglihatannya yang sangat jelas. Tidak perlu berdesak-desakan. Ya, kalau lihat bulan kan berdesak-desakan orang. Gitu. Kalau Allah enggak gitu ya. Baik. Nah, sekarang Pak, itu yang B nanti baca sendiri di rumah ya. Saya justru mau menguatkan akidah ini dengan membaca pendapat ulama salaf. Coba nomor 3, halaman 3. Yang C. Ngaji maghrib kan singkat waktunya ya. Tidak apa-apa deh, loncat-loncat. Kalau yang B tadi itu ringkasan kesimpulan. Nah, biasanya gini Pak, Ustadz Ajib ini ngajarin akidah kok begitu. Ini dari mana? Saya pernah Pak digituin Pak sebagian jamaah saya. Karena mereka nggak terbiasa dengan pembahasan seperti ini. Saya bilang melihat Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran. Kaget mereka Pak. Gimana sih? Allah ada, nggak ada bentuknya, nggak ada ukuran, kok bisa dilihat tuh gimana? Nggak berada di suatu tempat, nggak berada di suatu arah, itu kok bisa dilihat tuh gimana? Ini akidah dari mana ini Ustadz Ajib? Digituin Pak saya. Nah, akhirnya saya waktu itu mikir, gimana ya biar jamaah saya itu percaya apa yang saya sampaikan, gitu Pak. Kalau ngomong doang kan orang nggak percaya Pak. Ini bisa jadi ngarang nih Ustadz Absin, ya nggak Pak? Ngarang nih, akidah dari mana nih? Maka Pak, saya buatkan seperti ini. Ini loh ulama salaf kita, bukan saya, tapi ulama salaf 1, 2, 3, 4 itu ulama salaf semua itu Pak. Sampai nanti ada Imam Nawawi dan seterusnya ya. Nah gitu kita baca beberapa saja ya. Nomor 1 dulu ya. Imam Abu Hanifah ada C yang 1 ya. Kenal Pak Imam Abu Hanifah? Enggak. Tapi pernah dengar nama beliau? Pernah. Beliau itu Pak pernah bertemu dengan beberapa sahabat Nabi. Berarti ulama salaf bukan beliau itu. Ulama salaf generasi setelah sahabat itu namanya apa? Tabi'in. Generasi setelah sahabat itu namanya tabi'in. Berarti beliau ini Pak tabi'in. Ulama salaf ori asli. Namanya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, langsung terjemahnya saja, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah berkata dalam kitabnya Al-Wasiyah, berjumpa dengan Allah atau melihat Allah bagi penduduk surga adalah perkara yang hak, benar-benar terjadi Pak nanti Pak. Mudah-mudahan kita nanti termasuk di dalamnya, amin ya. Nanti kita beneran bisa melihat Allah tanpa ada kaifiyah,
Tuh Pak, kata Imam Abu Hanifah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa. Allahnya itu bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa. Tanpa ada penyerupaan dengan makhluk. Ini Pak, Anda kalau lihat saya Pak, Anda sekarang lihat saya ini makhluk bukan? Makhluk. Anda kalau melihat makhluk, melihat saya ini kan makhluk namanya. Ada apanya saya ini Pak? Bentuk ya. Bentuknya yang ini ya. Rotok ganteng apa lain ya. Pokoknya beginilah bentuk saya. Saya berada di depan Anda apa di belakang Anda saya ini? Saya berada di depan Anda Pak. Berada di suatu arah depan. Kalau saya naik ke atas, saya berada di atas Anda. Itu Anda melihat makhluk tuh begitu. Kalau Imam Abu Hanifah tadi mengatakan melihat Allah tidak sama dengan melihat makhluk Pak. Jangan Anda samakan. Allah itu laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu lagi, Anda melihat saya pakai jarak apa enggak ini Pak? Jaraknya berapa ini? Mungkin 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Kalau saya berada di Tambun, rumah saya di Tambun, Anda bisa lihat saya? Jarak yang terlalu jauh? Tidak bisa. Berarti melihat makhluk itu pakai jarak Pak. Adapun melihat Allah Pak, tidak menggunakan jarak sama sekali. Karena Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Allah. Kaya apa itu ya Pak Ustadz ya? Seperti apa itu ya? Makanya nikmat nanti Pak. Karena nggak kebayang. Tidak bisa dibayangkan di kepala kita seperti apa Allah itu. Nikmatnya luar biasa Pak pokoknya nanti. Ya, amin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya nanti ya. Nah, wala jiha apa tadi? Dan tanpa berada di suatu arah. Pak, kalau Allah berada di atas aras, ini Bapak tadi, itu arah apa namanya Pak kalau di atas aras itu? Arah bawah apa arah atas? Kalau di atas aras? Arah atas. Padahal Imam Abu Hanifah mengatakan Allah tidak berada di suatu arah. Berarti Pak, Imam Abu Hanifah mewakili ulama salaf, Allah itu tidak di depan, karena depan itu arah. Allah juga tidak di belakang, karena belakang itu arah. Allah juga tidak di atas, karena atas itu arah. Allah juga tidak di bawah, karena bawah itu arah, apalagi kanan kiri. Loh, gimana itu Ustaz? Berarti Allah nggak ada. Bahaya ini. Ada orang begitu Pak menyimpulkan. Kalau nggak di depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, berarti Allah nggak ada Pak. Bukan nggak ada, tapi akalmu tak mampu membayangkan sesuatu yang tidak berada di suatu tempat, karena tempat arah ini ciptaan Allah semua. Allah pencipta segala sesuatu bukan? Iya. Berarti dulu ada nggak yang namanya tempat dan arah itu Pak? Ada nggak dulu? Sebelum diciptakan? Nggak ada ya? Karena Allah pencipta segala. Waktu itu tidak ada tempat, tidak ada arah, tidak ada arash, tidak ada langit bumi, belum diciptakan, semuanya belum diciptakan. Allahnya hilang apa ada Allahnya? Allah tetap ada, meskipun tidak ada tempat, tidak ada arah. Karena Allah itu sang pencipta tempat dan arah. Dia sudah ada sebelum adanya tempat dan arah. Gitu loh Pak. Cara berpikirnya begitu. Ustaz Najib, ini menarik ini. Dari mana itu? Bayangan seperti yang saya sampaikan tadi Pak, itu dari hadis Sahih Bukhari Pak, Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW dulu ditanya oleh para sahabat, bagaimana dulu alam semesta ini wahai Rasulullah, awal mula penciptaan alam semesta. Nabi ditanya seperti itu, jawabnya kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu ada, sementara segala sesuatu selain Allah belum ada. Berarti aras ada nggak waktu itu? Nggak ada kata Nabi. Tapi Allah ada nggak? Ada. Langit bumi ada nggak waktu itu? Belum ada. Tapi Allah ada. Tempat dan arah, arah atas, arah bawah, semuanya arah, semua arah, 6 arah. Belum ada. Tapi Allah ada tidak? Ada. Nabi mengatakan kan Allah ada. Walam yakun syai'un ghairuhu, sementara selain Allah semuanya belum ada. Ruang angkasa semuanya nggak ada Pak. Ini Pak, ruang ini namanya ruang kosong nih Pak. Antara saya dengan Anda ini kan ada namanya jaraknya. Ini apa sih? Namanya ruang ya. Ruang tuh nggak ada dulu Pak. Ini ciptaan Allah semua ini Pak. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu sang pencipta segala sesuatu. Hebat Pak ya, Tuhan kita. Iya, itu
memikul aras ciptaan Allah, bukan memikul Allah. Na'udzubillah. Iya, yang dipikul malaikat itu adalah aras ciptaan Allah, bukan memikul Allah, karena Allah itu bukan benda. Kalau kita membayangkan Allah itu sosok berada di atas aras, Pak, itu sama seperti berhala. Na'udzubillah, tidak boleh. Kita harus bersihkan. Bagus ini Pak, terima kasih. Bagus Bapak menyampaikan seperti itu, supaya kita tahu di mana kesalahan akidah-akidah yang meyakini Allah berada di atas aras. Itu keliru, ya, tidak boleh. Karena kalau Allah berada di atas aras, Pak, itu berarti ada bentuk dan ukuran di sana. Padahal Allah itu maha suci dari itu semua. Nanti bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Saya paham Pak, karena ada orang, Ustadz, bukankah Allah sendiri yang bilang Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa? Saya akan balik bertanya lagi, bukankah Allah sendiri yang bilang wallahu fis samawati wal ard? Allah ada di langit dan di bumi. Bahkan ada ayat Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Bahkan ada ayat Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, berada dimanapun kalian. Loh, mau ikut ayat yang mana? Gitu Pak. Mau pakai ayat yang di atas aras, apa pakai ayat yang lebih dekat dari urat nadi, apa ayat yang tadi di mana-mana, atau ayat yang Allah ada di langit dan di bumi? Ada apa ayatnya? Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah yang berada di langit dan di bumi. Ayo. Ayat Quran semua itu. Maka yang salah bukan ayatnya, pemahaman kita terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Dulu sudah pernah kita bahas itu tentang ayat mutasyabihat. Nanti kapan-kapan dibahas lagi ya, insya Allah. Baik, lanjut ya. Nomor 2, ini Imam Syafi'i Pak, biar tambah kuat. Kayak akidah kita ini harus sesuai akidah ulama salaf. Imam Syafi'i bilang apa nomor 2? Kenal Imam Syafi'i Pak? Yes, pokoknya tahulah ya. Pendiri madhab Syafi'i, madhab fikih kita ya. Beliau mengatakan sesungguhnya kalamnya manusia, perkataan tidak sama dengan kalamnya Allah. Pak, saya kalau berkalam, Anda dengar apa? Suara. Ada bahasanya enggak? Bahasa Indonesia. Ada suaranya enggak? Ada suara. Itu saya berkalam begitu Pak. Kalau Allah Pak, emang ada suaranya kalau ngomong? Kalau berkalam? Hati-hati. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau ada yang membayangkan Allah ngomong kayak kita, wahai Muhammad, aku wajibkan kepadamu sholat 5 waktu ya. Itu, na'udzubillah, dia tidak kenal Allah Pak. Dia tidak kenal kesucian Allah. Subhanallah. Makanya Imam Syafi'i bilang, sesungguhnya kalam manusia tidak sama dengan kalamnya Allah. Kalamnya manusia terjadi dengan saling berhadapan di suatu tempat atau suatu Pak, saya kalau lagi ngomong dengan Anda, kita berada di suatu tempat gak? Iya, berada di suatu arah. Kalau Allah Pak enggak. Makanya waktu itu ada yang nanya ke saya, Ustadz Ajib, waktu Nabi Musa berkalam dengan Allah di Bukit Tur Sina, waktu Nabi kita juga berkalam dengan Allah di Sidratul, apakah Allahnya di Tur Sina, apakah Allahnya di Sidratul Muntaha? Nah, jadi nyambung Pak. Jadi nyambung kita. Berarti Pak, waktu Nabi Musa berada di Mesir, Bukit Tur Sina itu kan di Mesir Pak, di sekitar Mesir lah. Kan Nabi Musa itu Pak mau melihat Allah kan waktu itu, tidak mampu melihat gunung aja, gunungnya hancur. Tapi Nabi Musa mampu mendengar kalamnya Allah, yang bukan huruf, bukan suara itu Pak. Nah Ustadz, waktu Nabi Musa mendengar kalamnya Allah yang bukan huruf, bukan suara, itu Allahnya di situ apa enggak? Tidak, karena Allah itu tidak berhadapan-hadapan dengan kita, kata Imam Syafi'i. Kalau kita iya ngomong berhadapan. Paham nggak ini Pak? Pelan-pelan nih. Saya ambil contoh lain. Nabi kita Pak menerima perintah sholat 5 waktu. Awalnya 50 ya. Di mana? Waktu Isra Mi'raj di mana? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu Pak di bawah Arasy. Sidratul Muntaha itu pohon raksasa di bawah Arasy. Itu udah paling atas dia. Ya, di atasnya lagi ada Arasy. Nanti di atas Arasy ada namanya Lauhil Mahfud. Di bawah Arasy itu Pak, atau disebut dengan Lauhil Mahfud, Nabi kita Pak bahkan tidak hanya mendengar kalamnya Allah, melihat Allah. Melihat Allah Pak. Oleh karena itu Pak, satu-satunya makhluk di dunia ini Pak
yang mampu melihat Allah ketika masih di dunia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi nggak ada yang mampu, Pak. Karena kita ini semuanya nanti melihat Allahnya di akhirat. Iya, mata kita ini Pak beda dengan mata nanti di akhirat. Kalau mata sekarang ini mata fana, bakalan hancur, mati. Ya, kalau Anda mati ini ikut mati nggak mata kita nih? Mati, dikubur, hancur ya. Nanti mata Anda yang di akhirat itu namanya mata bakok. Mata bakok itu mata kekal. Sesuatu yang kekal mampu melihat zat Allah yang kekal. Kalau mata sekarang ini belum kekal mata kita ini, makanya tidak bisa kita melihat Allah, Pak. Nabi Musa aja nggak mampu, Pak, melihat Allah. Gunungnya hancur kan di Tursina itu ya. Kecuali Rasulullah, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu nabi yang paling mulia, derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Beliau diberi kekuatan oleh Allah, mata beliau Pak mampu melihat Allah yang bukan bentuk, bukan ukuran, bukan berada di Sidratul Muntaha, bukan berada di atas aras, bukan. Pakai ini ilmunya Imam Syafi'i. Ketika berkalam dengan Allah tidak perlu berhadap-hadapan. Kalau kita mah berhadap-hadapan gitu. Kalau Allah dengan Allah tidak. Nah, paham nggak? Ini penting Pak, akidah Imam Syafi'i ini penting ini, nomor 2 ini. Anda baca terus tuh, kalamnya manusia terjadi dengan saling berhadap-hadapan, berada di suatu tempat dan suatu arah. Adapun Allah Pak, tidak perlu berhadap-hadapan dengan kita. Karena Allah bukan bentuk, Allah bukan wajah, bukan fisik, bukan materi. Sehingga tidak perlu berada di depan atau berada di suatu tempat, tidak. Jadi gimana itu ya Ustadz ya? Pas Nabi melihat Allah atau Nabi Musa berkalam dengan Allah, tidak bisa dibayangkan Pak. Nggak ada yang tahu bagaimananya. Ya, cukup imani Allah itu bisa dilihat tanpa bentuk, tanpa ukuran, dan tanpa berada di suatu tempat Allahnya. Paham? Ya, kalau Anda sudah sampai taraf ini Pak, mengenal Allahnya sudah naik, ma'rifatnya sudah naik. Nanti kalau Anda meninggal dunia Pak, husnul khotimah insya Allah. Saya bertanggung jawab Pak tentang kebenaran akidah ini. Karena kalau ini salah, saya yang paling pertama kali dosanya paling besar dan saya yang akan disiksa tentunya ya. Saya bertanggung jawab, sudah bertahun-tahun saya ngaji dengan para guru, para kiai, para masyayikh ya, semua ahlus sunnah wal jamaah sepakat seperti ini, dan ini buktinya ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i. Kita tinggal ikut saja. Karena di luar sana Pak banyak yang ngaku-ngaku kami pengikut salaf, kami salafi, kami salaf. Tapi akidahnya di atas aras, Allah di atas aras, Allah turun sepertiga malam, bergerak katanya, Allah besar ya Allah. Itu ngakunya salaf Pak, ngakunya salafi, salaf. Padahal mereka bukan salaf. Ini salaf yang sebenarnya, Imam Syafi'i, sama seperti kita akidahnya ya. Alhamdulillah. Amintum man fis sama. Nah, kalau tadi mereka mengatakan di atas aras, fis sama itu bukan di atas aras. Aras tahu tuh Pak, aras itu paling atas. Langit itu di bawahnya Pak, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau amintum man fis sama, berarti Allah bukan di atas aras dong. Di mana? Di dalam langit. Oh, malah berbahaya lagi. Akidah mereka malah berbahaya lagi. Katanya Allah di atas aras. Ini ketemu ayat amintum man fis sama surat Al-Mulk itu bukan di atas aras, di dalam langit. Langit itu Pak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti Sidratul Muntaha, baru aras paling atas itu. Nah, mereka kejebak nanti. Akhirnya sama mereka diapakan Pak ayat itu? Saya tahu itu. Sudah pengalaman Pak, saya dengan berdebat dengan mereka itu sudah pengalaman saya. Kata mereka apa? Fis sama itu maksudnya alas sama. Lah ditakwil sama mereka Pak. Fi sama mereka ditawil Allah itu di atas. Jadi di atas aras itu seolah-olah di atas langit. Katanya haram mentakwil. Ini malah doyan takwil mereka ya. Artinya Pak, pelin-pelan Pak mereka itu. Kalau kita kejar terus Pak, akidah mereka itu tidak sesuai dengan ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Baik, lanjut. Imam Thahawi, lewati ya. Itu baca sendiri. Dulu saya waktu kuliah pakai kitab ini, Imam At-Thahawi. Tapi sarahnya sayangnya. Nomor 4 itu ulama Hambali Pak. Itu yang menjelaskan hadis tadi tentang melihat Allah seperti bulan tadi. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah. Bukan bentuknya Allah seperti bulan ya. Baca sendiri nanti. Saya langsung loncat halaman 4 Pak.
Nomor 5 itu Imam Nawawi baca sendiri. Nomor 6 juga itu baca sendiri. Saya langsung nomor 7 saja. Nomor 7 siapa? Syekh Nawawi beliau Pak menceritakan tentang bagaimana Nabi melihat Allah di Sidratul Muntaha dan bagaimana nanti kita melihat Allah di Ayo baca terjemahnya halaman 5. Terjemahnya saja. Supaya tahu Anda Pak, waktu Nabi di Sidratul Muntaha melihat Allahnya seperti apa, waktu nanti kita di surga melihat Allahnya seperti apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 sudah ketemu? Paling atas, Nabi, benar ya? Nabi SAW pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penglihatan yang sesuai dengan keagungan Allah yang maha suci dari menyerupai makhluk. Misalnya seperti saling berhadap-hadapan, itu Pak, maha suci Allah dari berhadap-hadapan, atau berada di suatu arah, tuh Pak, Allah tidak berada di suatu arah atau berada di suatu tempat. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan tanpa meliputinya, sebab tidak berlaku batas atau ukuran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, pada saat Nabi melihat Allah di Sidratul Muntaha, Allahnya tidak berada di suatu arah. Bukan di Sidratul Muntaha, bukan di atas atau di depan, itu bukan. Karena Allah bukan benda, bukan bentuk, bukan ukuran Pak. Laisa kamitslihi-nya dipakai terus ayat itu Pak. Kadang-kadang orang hilang itu ayat laisa kamitslihi syai'-nya itu. Ya. Jadi ayat Quran Pak, laisa kamitslihi syai' itu dipegang terus supaya akidah kita ini kokoh. Supaya akidah kita kokoh betul ya, bahwa Allah tidak seperti kita. Bukan bentuk, bukan ukuran, bukan berada di suatu tempat. Lanjut. Begitu juga nanti di akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat, namun tidak seperti melihat benda-benda yang berukuran. Bahkan seorang hamba. Nah ini Pak, keadaan Anda nanti seperti ini Pak. Anda bayangkan Anda di surga, amin. Bahkan seorang hamba nanti Pak, kita ini tenggelam dalam kebingungan yang luar biasa sebab merasakan nikmatnya, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Pak, kita di surga itu ya, sampai-sampai seorang hamba itu tidak mengenali dan lupa siapa dirinya. Bahkan seorang hamba itu tidak merasakan keberadaan orang yang ada di sekitarnya. Padahal di situ banyak orang Pak, di surga itu rame. Saking nikmatnya melihat Allah, Anda nggak kerasa itu. Ya Allah, sungguh akal manusia tak mampu menggambarkan situasi yang seperti itu. Semua makhluk akan merasa lemah tertunduk sebab merasakan nikmatnya, keagungan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melebihi kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Berarti Allah di dalam surga apa di luar surga Pak? Ya tidak di mana-mana Allah itu. Andanya di dalam surga, kitanya di padang mahsyar, di bumi Pak. Padang mahsyar itu bumi yang baru. Nanti masuk surga, kita berada di suatu tempat, tapi Allahnya nggak berada di suatu tempat. Gimana itu Pak Ustaz? Ya nggak tahu, saya juga belum pernah ke sana. Itulah nikmatnya nanti melihat Allah. Iya, betul, betul sekali. Itulah iman. Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Allah itu ada dan adaannya Allah tidak seperti segala sesuatu yang ada. Wah, kalau sudah seperti itu tauhidnya mantap itu Pak ya. Alhamdulillah. Nah, sudah isya ya. Alhamdulillah. Ini berapa halaman ini Pak? 5 halaman ya. Iya, ini nanti tolong dibaca di rumah Pak ya. Karena di sini kan waktunya singkat. Kalau ini Anda baca 100 kali insya Allah paham. Amin ya. Mudah-mudahan manfaat, berkah ilmunya. Semoga Allah tambah terus ilmu kepada kita supaya kita bisa mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Mumpung masih ada waktu Pak, insya Allah ini masih umurnya panjang semua ya. Mungkin umurnya 50-60, tapi masih berkesempatan ngaji ilmu tauhid Pak. Coba kalau kita nggak ngaji Pak, besok mati. Kok punya akidah Allah berada di atas aras, Allah besar. Ngeri itu. Kasihan ya. Bisa su'ul khotimah itu meninggalnya. Na'udzubillah. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.